membuat kita sangat berbeda dengan tahun 2021. Dan pada kesempatan ini juga izinkan saya mengucapkan happy birthday yang kelima tahun buat jemaat diaspora. Boleh kasih tepuk tangan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tema yang diberikan kepada saya adalah tema bulanan yang telah disusun begitu rapi secara sistematik, yang akan disampaikan sepanjang setiap bulan dalam Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Diaspora. Dan saya dipesankan sebuah tema sepanjang bulan Januari adalah berkalian dengan lahir baru atau kelahiran baru atau menjalani hidup baru di tahun yang baru. Dan malam hari ini saya akan berbicara secara khusus tentang lahir baru menciptakan sikon yang baru, lahir baru menciptakan situasi yang baru. Saudara, mari saya ajak kita untuk melandasi khotbah malam ini. Saya minta dua orang pemuda, satu orang perempuan, satu orang laki-laki, untuk bacakan buat kita ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yang laki-laki dulu karena dia kepala, dia duluan. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, kemudian yang perempuan membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Dua ayat ini sangat bertalian erat. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Kita sepakat saja singer yang membaca, ya, dengan bawa mic-nya. Kemudian bacakan, yang laki-laki baca Yohanes 3 ayat 3, yang perempuan baca 2 Korintus 5 ayat 17. Pakai mic saja, mana mic? Biar lebih jelas. Ya. Yohanes 3 pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat. Yohanes pasal 3 ayat 3. Berikut percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang putri Yerusalem. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, perikop pelayanan untuk pendamaian. Ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, puji Tuhan. Lahir baru membawa sikon baru atau menciptakan situasi yang baru. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 3 bahwa barang siapa mau masuk surga, dia harus mengalami kelahiran baru. Dan percakapan ini adalah percakapan antara Yesus dan Nikodemus, seorang pengajar Israel, seorang teolog Israel, tapi dia tidak memahami hal-hal rohani yang dibicarakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus bahwa ketika seseorang mengalami kelahiran baru, maka ada sesuatu yang baru, yang berbeda, yang harus ditampilkan dalam hidupnya. Saya yakin bahwa tidak secara kebetulan gembala sidang saudara membuat sebuah sistematik tema bulanan dan diawali berkaitan dengan tahun baru, maka disiapkan tema berkaitan dengan lahir baru atau kelahiran baru. Bukan berarti saudara tidak mengerti, bukan berarti saudara tidak memahami, tapi sistematika itu penting supaya kita memulai dari mana, menjalaninya di mana, dan mengakhirinya di mana dan kapan. Ini satu hal yang sangat bagus yang bisa dicontoh oleh gereja-gereja Kemah Injil yang lain, supaya para pengkhotbah yang diminta datang berkhotbah tidak asal-asal berkhotbah ikut semau gue. Karena setiap pengkhotbah dengan khotbahnya, ya jangan salah kira bahwa kita bisa juga mendapat pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Maka penting sekali susun secara sistematik seperti ini supaya jemaat dibawa secara terarah untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan hari ini mulai dengan lahir baru. Saya tidak menjelaskan makna lahir baru itu apa, pasti gembala saudara sudah menjelaskannya. Bagaimana mengalami kelahiran baru, pasti gembala sudah menjelaskan. Tapi hari ini saya menjelaskan secara khusus bahwa kelahiran baru
harus ditandai dengan perbedaan. Di tahun 2022 ini sebaiknya jemaat mengambil komitmen dan berkata, kiranya di tahun 2022 orang bukan lihat saya, tapi orang lihat Kristus yang ada di dalam diri saya. Orang bukan melihat pelayanan saya, tapi orang melihat Kristus yang ada di dalam pelayanan saya. Saudara percaya atau tidak percaya, mulai akhir-akhir abad ini kita melihat bahwa Kristus mulai kabur di dalam gereja. Kristus mulai kabur di dalam diri orang percaya. Kristus kehadirannya mulai kabur dari setiap pelayanan kita, sehingga pelayanan kita seolah-olah kita sedang melayani sebuah perusahaan umum, bukan lagi melayani pekerjaan Tuhan, dan Tuhan yang mengizinkan kita untuk melayani. Sekarang kita lihat lomba-lomba supaya orang lebih melihat saya daripada melihat Kristus. Sekarang banyak orang berlomba-lomba supaya mereka dimuliakan oleh dunia dan bukan dimuliakan oleh Kristus. Ini yang sedang terjadi sekarang, saudara. 2022 ke sana akan semakin terjadi kepincangan pelayanan kalau gereja, kalau jemaat Tuhan tidak menyadari bahwa pentingnya ada perubahan yang dunia lihat dari kita. Dunia tidak bermasalah dengan Kristus, amin. Dunia tidak bermasalah dengan surga. Dunia kadang bermasalah dengan orang yang bernama orang Kristen, yang bernama gereja. Sehingga bagi saya justru yang banyak menghambat orang datang mengenal Kristus adalah gereja itu sendiri. Ketika Kristus tidak terlihat dalam hidup dan pelayanan kita. Mari saja kita untuk beralih melihat perhatian kita pada situasi yang baru yang dimiliki oleh seseorang akibat kelahiran baru itu. Pembaharuan yang dimaksudkan di sini tidak menyangkut dengan keanggotaan gereja. Artinya bahwa seseorang bisa menjadi anggota gereja tanpa mengalami kelahiran baru. Coba tanya orang di sebelah saudara. Coba tanya, kamu yakin sudah lahir baru? Tanya dulu, tidak ada yang tersinggung masalah dalam gereja. Ya, nanti marah setelah pulang setelah ngomong secara ke dalam begitu, saudara. Coba tanya orang di sebelah saudara, kamu yakin sudah lahir baru? Kamu yakin kamu ciptaan baru? Amin. Kamu yakin kamu sudah memiliki pengenalan pribadi dengan Kristus? Atau hanya sekedar jadi anggota gereja demi kebutuhan kuliah, baptis ekspres, demi kebutuhan akte lahir anak, daftar ekspres, begitu? Kalau hanya sekedar begitu, nol di hadapan Tuhan. Seseorang bisa menjadi anggota gereja tanpa mengalami kelahiran baru. Seseorang bisa menjadi pengurus jemaat tanpa mengalami kelahiran baru. Makanya banyak orang yang melayani Tuhan akan diusir oleh Tuhan dari hadapan Tuhan sendiri, karena melayani tanpa melakukan kehendak Bapa di surga. Amin, saudara. Kenapa muka jadi asam melihat saya begitu? Ini bukan salah saya berkhotbah, salah yang mengundang. Seseorang bisa menjadi anggota gereja tanpa perubahan, tanpa kelahiran baru. Yang saya maksudkan ialah perubahan situasi dan kondisi, perubahan relasi hubungan dengan Allah dengan sesama manusia. Makanya dalam hal lahir baru membawa sikon baru, kita lihat yang pertama adanya perbedaan dua jenis manusia. Perbedaan dua jenis manusia antara orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Perbedaan ini bukan perbedaan ras, suku, dan bahasa. Perbedaan ini bukan perbedaan status sosial. Perbedaan ini adalah perbedaan kedudukan di hadapan Tuhan. Paulus menyebut dua jenis ini sebagai manusia duniawi dan manusia rohani. Saya pernah mempelajari salah satu strategi penginjilan yang bernama 4 hukum rohani. Dalam 4 hukum rohani, saudara, dihadirkan 3 macam manusia. Manusia yang pertama adalah manusia duniawi. Manusia duniawi adalah manusia yang Kristus di luar hidupnya dan tabiatnya kacau balau. Yang kedua adalah manusia rohani yang bersifat duniawi. Sudah rohani
Tapi masih berusaha berkelahi, lempar-lempar kursi di dalam rapat, maki-maki menghakimi satu dengan yang lain. Itu adalah manusia rohani yang masih bertabiat duniawi. Kristus ada di dalam hidupnya, tapi bukan Kristus yang mengendalikan hidupnya, dia sendiri yang mengendalikan diri. Yang ketiga, manusia rohani. Manusia rohani itu keakuannya turun takhta, Kristus naik takhta dan memimpin mengendalikan seluruh kehidupannya, sehingga kehidupannya, karakternya, perangainya teratur, sehingga orang berkata betul, penggembala tua Aume memang ada Kristus di dalam dirinya. Amin. Amin. Dalam rapat-rapat saya jarang dengar gembala tua Aume pun suara. Saya tidak tahu kalau rapat koordinator ya, tapi rapat umum jarang dengar suara. Begitu Bapak ya. Kalau kita mau ngomong beliau pasti itu, karena beliau tidak menghendaki perselisihan, menghendaki kesatuan. Amin. Amin. Saya ambil contoh ini bukan berarti bahwa karena beliau kasih saya babi 1 ekor terus saya angkat-angkat, bukan begitu, walaupun nanti dia kasih. Bukan begitu alasan saya. Tapi memang saudara, kita lihat saja hamba-hamba Tuhan yang khotbah di mimbarnya bagus, di dalam pelayanannya bagus, rumah tangganya bagus, keren. Amin. Tapi yang khotbahnya bagus, tapi hidupnya tidak bagus, rumah tangganya tidak bagus, apalagi dia tipe DKI. Tahu DKI? Dibawa ke tiap istri. Istri yang mengendalikan suami. Semua pelayanan harus mama setuju. Kalau tidak setuju, bapak tidur di bawah pohon asam. Ini berbahaya, saudara. Tadi mau ke sini, memang saya sempat bilang istri tinggal. Saya bilang, ibu tidak usah ikut, karena anak-anak tidak ada yang sama-sama. Jadi ibu tinggal saja, dan saya yang berangkat. Tapi ibu tidak lalu berkata, apa? Jadi suruh saya tinggal? Awas dong ya, pulang langsung pindah alamat. Bukan. Ibu hanya diam saja. Ketika dia diam, hati saya terasa seperti apa begitu. Lalu saya bikin kalimat yang lembut. Sayang, kita kan cuma diskusi. Diskusi dan minta pendapat. Kalau Tuhan berkenan ibu ikut sama-sama saya ke Maskolen, berarti ada orang yang Tuhan kirim jaga anak-anak di rumah. Tapi kalau sampai tidak ada orang yang jaga anak-anak, kita sepakat ya Bu, ibu tidak ikut. Dan doa saya tidak ada yang jaga anak. Tapi ternyata doa saya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan kirim orang jaga anak bukan 1, tapi 2 sekaligus. Dan itu sangat mempermalukan saya. Dan akhirnya kami jalan sama-sama. Dan datang luar biasa, ketua penginjilan dipanggil ke depan, dikasih kalung, ibu juga ikut-ikutan dapat kalung. Namanya kita itu satu. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin saudara. Jadi manusia rohani inilah pergumulan kita. Sehingga Paulus membedakan antara orang percaya dan tidak percaya, antara anak-anak terang dan anak-anak gelap, antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi perbedaan yang paling radikal yang sesuai dengan perjanjian baru ialah perbedaan antara mayat dengan orang hidup. Jadi secara jasmani dia hidup, tapi di hadapan Tuhan Allah ketika dia tidak mengalami kelahiran baru, itu mayat hidup. Tidak ada satu perubahan, tidak ada satu perbedaan di atas dirinya. Yohanes 6 ayat 53 berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, artinya percaya kepada dia, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan dalam Yohanes 8 ayat 24 Yesus menambahkan, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Artinya secara jasmani dia hidup, tapi secara rohani dia mati di dalam dosanya. Di hadapan Tuhan dia adalah mayat hidup yang berjalan. Dan itulah yang sedang ada di dalam gereja masa ini. Sehingga ketika orang berkata begini kepada saya, ketua penginjilan, jangan hanya KKR saja, tapi pergi juga ke suku Boti,
pergi juga ke sini ke sana. Jangan hanya KKR di dalam gereja saja. Lalu saya balik bertanya, saya tanya pada Bapak, apakah Bapak yakin sungguh-sungguh bahwa jemaat yang Bapak pimpin 100% sudah terima Yesus? Dia tidak bisa menjawab. Ada banyak orang di dalam gereja, tapi banyak juga yang terhilang di dalam gereja. Banyak juga yang belum memiliki kepastian keselamatan. Barang siapa tidak percaya kepada Kristus, dia adalah mayat hidup. Bilang orang di sebelah saudara, jangan mau jadi mayat hidup. Jangan menjadi mayat hidup. Ngomong di sebelah, atau saya langsung aminkan khotbah ini. Sebelah. Jangan jadi mayat hidup. 3 sifat khas dari orang berdosa adalah yang pertama, mereka buta. Sifat khas orang berdosa yang pertama adalah buta. Makanya kalau kita khotbah dia tidak mengerti apa-apa. Kita khotbah dan menilai khotbah seperti dia lebih hebat dari pendeta. Kemarin saya ke Rote, saudara. Saya baru pulang dari Rote. Tapi hal yang mujizat besar terjadi, saudara. Ketika saya tiba di Kupang, baru ASDP kasih keluar informasi bahwa mulai hari ini dan seterusnya kapal tidak beroperasi. Rote Kupang, Kupang Rote, Kalabahi Kupang, Kupang Kalabahi, Leoleba Kupang, Kupang Leoleba. Dan saya bilang puji Tuhan, doa orang diaspora memang luar biasa. Amin. Begitu saya tiba di Kupang, baru ASDP bilang mulai hari ini feri tidak boleh jalan. Dengan kalimat sederhana, kalau pendeta Markus belum injak kaki di Kupang, feri harus tetap jalan. Disuruh injak kaki di Kupang, feri tidak boleh jalan. Kok tidak kasih tepuk tangan? Ya, tepuk tangan. Minggu depan jalan. Bayangkan kalau saya masih di Rote sana, lalu ASDP berkata, feri tidak boleh jalan. Maka hari ini saya akan kirim arwah saya ke sini. Nah, saudara, jadi yang suka menentang pendeta itu orang buta. Nah, di Rote saudara tahu, itu kami masuk menyanyi. Ada keluarga juga meninggal di sana, Bapak Paulus Gadas meninggal. Jadi saya ke sana. Jadi sampai di Pantai Baru jam 9 malam, saya dalam motor jam 9 malam sampai di Mongga Oelasin, Rote Barat Daya. Sampai di sana satu bapak dia mabuk luar biasa. Baru dia nyanyi itu nyeri sekali, dia nyanyi begini. Wah, bahaya ini. Lalu dia berkata, saya ini menguasai Alkitab. Alkitab saya mengerti, tidak ada yang bisa lawan saya mengerti Alkitab. Pendeta tidak bisa lawan saya. Lalu ada bilang, Pak ngomong. Saya bilang, dia orang buta macam begitu. Kasih tinggal dia omong. Biarkan saja dia bicara. Kalau seseorang yang mengaku memahami Alkitab, menguasai Alkitab, tapi tidak dibuktikan dengan perubahan hidup, itu omong kosong. Itu hanya teori belaka. Setelah dia sadar paginya baru dia bilang, Pak Pendeta, beta kalau sonde minum, sonde bisa bicara. Beta kalau sonde minum, sonde bisa menyanyi, Pak. Tapi kalau beta minum, Pak, Alkitab beta kuasai. Itu hal yang paling luar biasa. Dia pendeta juga bukan, entah majelis atau bukan, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu urusan itu. Tapi yang saya berpikir adalah dia mengatakan dia menguasai Alkitab, tapi dia sendiri tidak melakukannya dalam hidup. Bukankah Alkitab berkata dalam Yesaya 11 ayat 22, celakalah orang yang bangun pagi-pagi lalu mencari minuman keras sedangkan badannya dihangatkan oleh anggur itu. Bukankah dalam kitab Imamat dan Bilangan mengatakan seorang penyelenggara kebaktian tidak boleh minum minuman keras? Siapa yang suka menyelenggarakan kebaktian? Alkitab berkata tidak boleh minum minuman keras. Tapi kalau meminum minuman keras, air aki boleh, itu lebih keras. Jadi kalau ketahuan, lapor gembala, Pak Gembala, itu pemokari minum minuman keras, langsung kasih berhenti saja. Aku lapor tidak apa-apa toh, lapor yang baik. Tapi yang melapor juga banyak berdoa supaya jangan jatuh dalam hal yang sama.
Buta, kemudian durhaka. Sifat orang berdosa yang khas yang kedua, durhaka. Yaitu durhaka adalah lebih berat daripada berbuat dosa semata-mata. Orang durhaka dengan sengaja berbuat dosa. Sudah tahu dosa tapi sengaja bikin dosa. Itu orang durhaka. Itu sifat dan ciri khas dari orang berdosa. Sifat yang ketiga yang jarang disadari oleh orang yang belum selamat ialah mereka tidak berdaya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan kita dari belenggu maut. Sehingga kalau kita berdoa Tuhan tidak dengar doa kita. Kita memuji Allah, Allah tidak menerima pujian kita. Kita berpuasa, Tuhan tidak terima itu semua. Pada dasarnya apapun yang kita perbuat tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang kita butuhkan terlebih dahulu adalah lahir kembali berdasarkan iman pada Kristus supaya diberikannya kita kekuatan untuk melawan yang tidak benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita mempunyai sifat-sifat yang baru akibat hubungan kita dengan Tuhan Allah, sehingga sukacita itu meluap-luap di dalam hati kita. Kita bernyanyi dengan tulus, kita main tamborin dengan tulus, bermain musik dengan tulus, jadi worship leader dengan tulus, memimpin pujian penyembahan dengan tulus. Kenapa? Karena kita sudah mengalami sesuatu yang baru dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi perlu saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa ketika saudara mengalami lahir baru, ada situasi baru yang saudara alami, yaitu pertama, dari yang dunia dulu sayang saudara, maka dia akan balik membenci saudara. Karena saudara sudah berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dunia akan membenci kita. Alkitab berkata, dunia membenci kamu karena dia lebih dahulu membenci aku. Dunia membenci kamu karena kamu bukan dari dunia ini. Dan salah satu cara, salah satu tanda bahwa kita adalah anak Allah bukan karena berbahasa roh, bukan karena punya karunia yang hebat, bukan karena jadi pengkhotbah, tapi salah satu tanda bahwa kita adalah anak Tuhan adalah kita dibenci oleh dunia. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16, itulah sebabnya aku beritahu kepada kamu, sampaikan kamu bahwa kamu akan dibenci oleh dunia oleh karena nama. Kamu harus tahu dari sekarang supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Supaya jangan kecewa dan menolak Kristus, maka dia mengirim Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang akan menolong dan menguatkan saudara dan saya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap situasi yang berubah? Kita diasingkan oleh dunia, tapi kita tidak mengasingkan diri kita. Kadang-kadang ada orang yang baru percaya diajak untuk memisahkan diri dari teman-teman yang lama. Ingatlah, kamu sudah lahir baru, jangan bergaul dengan orang yang belum bertobat. Begitu kan kita biasa bilang. Kelihatan positif, kelihatan bagus, tapi sesungguhnya tidak demikian. Kita lahir baru bukan lahir baru dan berbeda bukan berarti tidak boleh bergaul dengan teman-teman. Kita bergaul dengan mereka tapi dalam kekuatan Tuhan supaya kalau dapat mereka juga dimenangkan untuk Tuhan. Tapi kalau merasa belum kuat jangan dulu gabung. Ada beberapa anak yang setelah saya baptis mereka, saya berkata kalau memang teman-temanmu sangat mempengaruhi kamu untuk jatuh di dalam dosa, maka biarkanlah 3 bulan pertama ini kamu diam dulu, tidak usah bergabung dulu selama 3 bulan sampai benar-benar kuat baru bergabung. Iya Bapak, iya Bapak, iya Bapak. Di depan saya iya Bapak. Di depan saya iya Bapak. Tapi di belakang saya siapa sih lu? Dan akhirnya lama-lama, wah dia sudah kembali merokok, sudah mulai kembali minum. Makanya kalau orang mau serahkan diri dibaptis harus dibimbing betul-betul. Jangan baptis ekspres ya. Datang pembinaan 1 hari langsung baptis. Hari ketiga sudah liar. Hari ketiga sudah tidak tahu lagi.
mana anak Tuhan, mana anak hantu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang sudah menerima Yesus, yang penuh dengan sukacita dan semangat atas pembaharuan hidupnya, dia juga ingin supaya teman-temannya juga mengalami pembaharuan. Seperti dengan Rasul Matius, kita akan mendekat teman-teman kita yang belum mengenal Yesus. Menurut Matius pasal 9, kegiatan pertama dari Rasul Matius sebagai murid Yesus adalah untuk mengundang teman-temannya berpesta bersama dengan Yesus. Jadi seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus lalu tercipta lahir baru dalam dirinya, dia juga punya kerinduan supaya orang lain juga datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau. Tetapi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ingat bahwa semakin dekat dengan Tuhan, semakin terjadi sesuatu pertentangan antara kita dengan dunia. Jadi jangan pernah kompromi dengan dunia. Roma pasal 12 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan cara hidup dunia, dengan gaya dunia. Saudara, kalau saudara punya Android, yang punya Facebook, yang ada media sosial, itu di TikTok, itu ada satu jemaat, dia kerja di kantor camat. Dia bekerja di kantor kecamatan, mungkin dia jengkel dengan Bapak Camat. Dia tidak suka dengan Bapak Camat barangkali, jadi dia menyanyi begini. Ku tak ingin menderita yang kedua kali, ku tak mau hidup seperti ini. Dia tidak tahu kalau pendeta ada datang. Begitu dia menyanyi bersemangat lagi. Ku tak mau menderita yang kedua kali, ku tak mau hidup seperti ini. Begitu pendeta masuk, dia sambung. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Bayangkan itu. Perbedaan apa ini? Di belakang pendeta dia nyanyi, ku tak mau hidup seperti ini. Begitu pendeta muncul, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Pendeta bilang keren. Karena pendeta lupa, tidak tahu kalau ada sesuatu yang terjadi. Di mana perbedaan kita dengan dunia ini? Jangan di depan gembala saudara takut, di belakang gembala saudara berani buat dosa. Itu berarti tidak takut Tuhan, tapi takut gembala, takut pendeta. Kita hormat pendeta, kita juga takut kepada Tuhan. Sekali waktu saya lewat dan ada adik saya dari jauh saudara, dia isap rokok. Pas saya muncul, dia balik rokok di dalam tanah. Tanpa dia tahu kalau api dari rokok itu bagian dalam tanah. Jadi saya datang, oh adik, kemana mau ke sekolah? Kakak luar biasa, saya ramas tangannya. Luar biasa. Kenapa? Rokok. Kalau saudara tidak takut Tuhan dan hanya takut kepada hamba Tuhan, maka saudara tidak akan mengalami pertumbuhan yang maksimal di hadapan Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Kolose, aku bersukacita karena hidupmu tertib dalam iman kepada Kristus. Pada waktu aku hadir atau tidak hadir, hidupmu tetap tertib. Ada pemimpin, tidak ada pemimpin, hidup tetap tertib. Itu yang Tuhan mau. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat situasi yang baru, situasi sikon yang baru setelah kita mengalami kelahiran baru, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Dia terus memelihara hidup kita. Ada satu segi lain dari apa yang kita alami sebagai anak-anak Allah, yaitu peralihan bersifat sementara, tapi hubungan rohani kita dengan Allah sudah terjamin untuk selama-lamanya.
Artinya bahwa setelah saudara beralih dari dunia, mengalami kelahiran baru, membangun hubungan dengan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, maka jalinan perhubungan dengan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Beberapa hal yang bisa terjadi pada seorang yang lahir kembali dan merupakan bukti bahwa dia telah lahir baru. Yang pertama, lambat laun ia akan disingkirkan oleh teman-teman lama, tetapi ia merasa aman dalam lingkungan barunya, yaitu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Ada banyak kesaksian yang saya dengar. Ada banyak orang pemuda yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Kristus. Tapi tantangan mereka yang pertama mereka hadapi adalah teman-teman lama mereka. Oh, lu berubah lu menjadi pendeta, lu masuk surga hidup-hidup, lu suci. Banyak tantangan yang mereka alami. Sehingga ketika saya membaptis orang, saya menasihati mereka bahwa setelah kamu dibaptis, maka kamu akan dituntun ke padang gurun untuk dicobai. Yesus setelah dibaptis dipenuhi Roh Kudus, dia dibawa kemana? Bukan ke maskolen kan? Bukan ke gereja kan? Dia bawa ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai di sana. Jadi seseorang yang setelah dibaptis, maka hal pertama dia akan dibawa ke padang gurun. Tapi jangan takut, cuma 3 hari saja. Ini yang harus kita sadari. Lambat laun orang-orang, teman-teman yang kita kasihi, yang dulu hidup sama-sama dalam kegelapan, lambat laun mereka akan meninggalkan kita dan membenci kita. Yang kedua, kalau sudah menerima kesucian tapi belum menerima kepuasan total karena masih dibelenggu oleh dunia ini, karena kita belum langsung ke sorga. Artinya setelah dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak langsung ke sorga, tapi masih ada di dalam dunia yang bisa bikin kita jatuh di dalam dosa. Tapi jangan takut saudara, 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bangun lagi, tidak sampai tergeletak. Amin. Saya tidak tahu kalau yang ke-8 dia bangun atau tidak. Alkitab bilang sampai 7 saja. Nah kalau ke-8 bangun tidak, jangan sampai langsung merayap dan metono yang ke-8. Kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dia akan menjaga kita. Seseorang yang baru lahir sama seperti seorang bayi, melalui beberapa proses, mulai dia merangkak, dia bangun dan belajar jalan, jatuh lagi, dituntun, jatuh lagi, nanti lama-lama dia menjadi kuat. Kenapa? Karena ada yang memelihara dia. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Siapa di sini yang mulut tidak berhenti bagatal dengan masalah orang lain? Siapa ya? Semua pasti ikut-ikutan dosa orang lain. Padahal sudah mengaku orang sudah lahir baru. Sampai orang berkata, bila sudah bertobat mah begitu sah. Bila sudah berubah mah begitu sah. Seperti ular, hanya tukar kulit saja tapi tetap sama-sama ular. Ular tukar kulit baru ya, tapi tetap ular. Tapi kalau ular yang tukar kulit, dari kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Oleh karena itu kita harus percaya, walaupun di dalam dunia gampang kita jatuh di dalam dosa, tapi ketika kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, dia pasti jaga kita sampai pada akhirnya. Yang ketiga, seseorang setelah lahir baru dia berbeda dengan orang lain. Pola hidup dan cara berpikirnya sudah berubah. Dahulu dia menghadapi kesulitan dengan keterbatasan dia, sehingga kadang-kadang kesulitan itu membuat dia jatuh dan hancur. Tapi sekarang setiap perkara harus dipikirkan dalam relasinya dengan dirinya sendiri, dengan saudara-saudara seiman, dengan Tuhan. Setiap persoalan yang dia hadapi, karena dia punya Tuhan Yesus, maka dia tidak akan stres seperti yang dulu. Saya tanya di sini, siapa yang tidak pernah stres? Coba angkat tangan. Yang tidak pernah stres. Majelis gereja, BPJ, mana yang tidak pernah stres? Bapak Gembala pernah stres juga ya? Tapi kita stres ringan-ringan saja. Stres berat itu orang punya, tapi kita stres ringan saja. Aduh, macam begini, pukul. Ringan-ringan saja, sebentar sudah selesai. Tapi kalau stresnya berat, luar biasa. Anjing lewat saja kita bentak, lu diam.
itu stres berat. Anjing juga diam. Burung mau terbang tidak jadi, dia duduk dulu. Betul lewat baru dia terbang. Karena stresnya berat. Mending dia bentak. Tapi di kali yang dekat Elim Malis itu dia koprol turun ke bawah. Bapak John pernah stres? Pernah? Pernah toh? Ya kalau tidak stres mana doa puasa, ya toh? Pikir pembangunan stres, ya toh? Stres, tapi stresnya ringan ya ibu tua Ome? Ya stres. Pas sepanjang jalan lihat, wih orang penggidung kebaktian bagus, gitu. Pasti di pikiran, wih beta di kapan ini? Pasti begitu. Terus datang omong dengan pengurus jemaat lagi, berbeda pandangan lagi, aduh makin stres. Tuhan, kenapa kau tempatkan aku di sini? Stres aku Tuhan, tapi yang ringan-ringan saja. Jangan stres seperti Nabi Elia. Baru kaskala 450 Nabi Baal, hanya gara-gara ancaman dari perempuan, dia jadi loyo. Dan berkata, Tuhan lebih baik beta mati daripada hidup. Jadi orang yang stres itu cepat minta mati. Tapi kalau hamba Tuhan yang minta mati, Tuhan bilang tidak. Kau tidak mati. Bangun, makan roti, minum air, dan jalan lagi. Jadi Elia itu nabi paling manja. Bayangkan, malaikat bakar roti kasih dia makan, kasih dia minum, jalan lagi. Perjalananmu masih panjang. Sudah stres, sudah bangun segar kembali dan jalan lagi. Nah, ini yang luar biasa. Perbedaannya jauh sekali. Kenapa demikian? Karena kita melayani, satu sudah lahir baru, yang kedua kita berharap hanya pada Tuhan. Tapi seseorang melayani hanya memikirkan uang. Seseorang melayani karena saya tidak dapat apa-apa dari jemaat, maka pastikanlah dalam hidupnya tidak akan nyaman dan dia tidak akan bertahan lama dalam setiap pelayanan. Saya akui kita orang Kemah Injil. Kenapa? Kemah Injil mau taruh di hutan mana saya jadi. Amin. Amin. Karena kita melayani dengan apa? Dengan iman. Karena kalau mau harap tanda kasih, aduh Tuhan yang tahu. Kalau kita baca aturan gereja Kemah Injil, jemaat langsung kurus kering. Berkaitan dengan kehidupan gembala, jemaat langsung kurus kering memang. Saya tidak bicara lebih jauh tentang itu. Nah, saudaraku yang kekasih, yang keempat, ada sukacita keselamatan dalam dirinya. Ada dari hati kecilnya sudah diperhalus dan dia diberi pengertian rohani. Oleh karena itu dia merasa lebih berdosa daripada sebelumnya. Artinya begini, sebelum dia mengalami kelahiran baru, dia merasa diri yang paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling baik. Tapi setelah mengalami kelahiran baru, dia sadar bahwa ternyata selama ini dia orang paling berdosa. Seperti ungkapan Rasul Paulus, dari semuanya akulah yang paling berdosa. Sebelum mengalami kelahiran baru, Paulus menganiaya jemaat, Paulus menyiksa jemaat, dan Paulus merasa dia telah berbuat bakti kepada Allah. Tapi setelah dia mengalami kelahiran baru, dia sadar ternyata yang dia lakukan selama ini adalah bertentangan kehendak Allah. Maka dia berkata, akulah yang paling berdosa dari semua. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru, dia tetap merasa bahwa dia orang berdosa yang oleh anugerah Tuhan sudah diselamatkan. Itulah sebabnya dia mengerti dan makin hari makin larut dalam hadirat Allah. Dia sudah bersekutu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah di dalam doa, membaca firman Allah. Dan dia juga mulai punya satu kerinduan di dalam hati untuk bagaimana mengabarkan Injil dan membawa banyak orang datang kepada Kristus. Jadi inilah perbedaan situasi atau keadaan yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Jadi kalau saudara mengatakan lahir baru lalu tidak ada perbedaan apa-apa, maka pernyataan kita perlu dipertimbangkan kembali. Malam ini kita bertanya, di ulang tahun jemaat diaspora yang kelima tahun ini, adakah orang melihat Kristus di dalam diri saya? Adakah orang melihat ada perubahan di dalam diri saya? Itu yang sangat penting. Kecil, besar, tua, muda, laki dan perempuan dan semua yang hadir malam ini, mari kita renungkan semua ini di hadapan Tuhan.
apakah benar kita sudah mengalami kelahiran baru atau tidak. Ini sangat penting. Dengan mengalami kelahiran baru, kita akan mengalami situasi dan kondisi yang baru, dan kita akan menjalani hidup di tahun baru dengan satu kehidupan yang benar-benar baru di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di